Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan debat publik Kabupaten Bantul, kami sudah terhubung dengan Ketua KPU Bantul, Didi Joko Nugroho. Terima kasih Pak Didi telah bergabung bersama kami di Metro News. Apa kabar Pak? Baik Mbak, ya kabar sehat dan kabar baik semuanya. Baik, Pak Didi, sejauh ini bagaimana persiapannya Pak? Karena tanggal 28 sudah dimulai debat pertama ya Pak? Iya benar, besok malam ya kita akan mulai. Jadi untuk persiapan kita untuk debat kandidat untuk yang putaran pertama, KPU Bantul sudah berkoordinasi dengan masing-masing pasangan calon maupun tim kampanye berkaitan dengan teknis pelaksanaan debat publik yang akan kita laksanakan besok. Selain itu, KPU Bantul juga sudah berkoordinasi berkaitan dengan pengamanan debat publik itu ya. Kita berharap untuk debat publik besok yang akan kita laksanakan untuk pertama kalinya di tanggal 28 Oktober itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang sudah kita tentukan. Begitu, Mbak. Baik, Pak Didi, yang menarik dari debat Bantul adalah putaran pertama dan juga kedua ini digelar secara terpisah antara Cabub kemudian juga Cawabub masing-masing paslon. Nah, ini sebenarnya apa yang ingin dicapai dengan sistem yang seperti ini? Karena biasanya kan dalam satu putaran selalu berpasang-pasangan begitu. Ya, jadi kalau kita kan di dalam debat ini kan memang 3 kali putaran ya, 3 kali putaran. Kemudian 3 kali putaran ini kita bagi menjadi beberapa komposisi. Jadi putaran pertama ini untuk calon bupati, kemudian putaran yang kedua ini untuk calon wakil bupati, dan putaran ketiga ini untuk pasangan calon. Nah, mengapa kemudian calon bupati ini kita laksanakan yang pertama? Tentu karena kita ingin menggali lebih dalam tentang visi, misi, dan program dari calon bupati ini. Terutama untuk tema yang pertama kan yang mau kita ulas berkaitan dengan pemerintahan yang bersih. Karena pemerintahan yang bersih ini akan menjadi otoritasnya calon bupati. Sehingga ini kita angkat yang pertama. Nah, yang kedua nanti untuk putaran kedua itu khusus untuk calon wakil bupati. Nah, yang kita angkat di tema yang kedua ini berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar ini salah satunya yang dibahas tentang kesehatan, juga tentang pendidikan, begitu. Nah, nanti yang putaran terakhir itu baru pasangan calon. Nah, pasangan calon nanti akan membahas tentang kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat secara umum, gitu. Gambarannya begitu, Mbak. Baik, Pak Didi, nantinya pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan dalam debat ini apakah hanya diformulasikan dari panelis atau tim khusus atau mungkin juga ada dari masyarakat untuk benar-benar melihat sebagai bedah kasus begitu bagi para pasangan calon? Ya, jadi untuk materi debat ini kita sudah melakukan beberapa proses ya, Mbak. Pertama, kita membentuk tim perumus. Tim perumus kami berjumlah 5 orang dan itu semuanya dari unsur akademisi. Ya, ada dari akademisi UGM, kemudian UMY, kemudian UIN, begitu, UAD, ya. Ada 5 akademisi yang masuk dalam tim perumus. Nah, setelah tim perumus ini menentukan tema, proses berikutnya kita melaksanakan FGD, Mbak. Jadi kita mengundang stakeholder atau pihak-pihak terkait yang paham tentang masalah di Bantul. Ya. Ada dari unsur organisasi profesi, ada unsur dinas terkait, gitu ya. Misalnya kalau tentang COVID, kita kemarin mengundang dinas kesehatan, gitu ya. Kemudian kita juga mengundang beberapa ormas, ya, ormas disabilitas kita undang, gitu ya. Kemudian juga beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Bantul. Jadi proses merumuskan materi debat ini kita lakukan juga dengan proses FGD. Nah, harapannya dengan proses FGD ini nanti materi-materi debat yang dirumuskan oleh tim perumus ini benar-benar sesuai dengan situasi di Bantul, ya, benar-benar sesuai dengan permasalahan yang di Bantul yang harus diselesaikan oleh calon bupati maupun wakil bupati ke depan. Gitu. Itu prosesnya, Mbak.
Baik, terakhir Pak Didi, bagaimana kemudian dari tim juga debat dapat mengantisipasi adanya kehadiran dari relawan pendukung dan masyarakat ini nantinya juga dapat mengakses tayangan debat ini melalui kanal apa saja? Ya, jadi kalau kita secara khusus kita sudah mengundang paslon. Jadi selain tim kampanye yang kita ikutkan technical meeting atau gladi bersih, kita juga mengundang secara khusus paslon. Ya, paslon kita undang, 2 paslon. Kebetulan di Bantul ini ada 2 pasangan calon ya, pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Kedua paslon ini kita undang, kemudian kita berikan pemahaman tentang regulasi, bahwa di dalam regulasi peraturan KPU kita, itu yang dapat ikut untuk hadir di dalam debat ya hanya 5 unsur tadi. Baik, Hanya KPU, hanya Bawaslu, paslon, dan tim kampanye pun hanya masing-masing 4 orang. Nah, nanti untuk pendukung-pendukung yang lain itu bisa menyimak melalui live baik. TV maupun YouTube-nya KPU Bantul. Begitu. Baik, terima kasih Pak Didi telah memberikan informasi terkait dengan jelang debat Pilkada di Bantul. Terima kasih, Ya, selamat beraktivitas sama-sama. kembali.